setetes info, berbagi info yang menjadi sorotan media massa dalam bentuk tajuk. Kali ini kita setetes info akan menyoroti tajuk Republika 24 Desember 2020 yang berjudul Alarm Mobilitas pada Masa Pandemi. Hampir 10 bulan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB berlaku di beberapa wilayah tanah air. Pemberlakuan PSBB yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah itu guna menekan penularan COVID-19. Di sejumlah wilayah, pemberlakuan PSBB yang mensyaratkan penerapan secara ketat perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini sukses menekan jumlah kasus positif COVID-19. Data memperlihatkan permisif ketatnya masyarakat menerapkan 3M berpengaruh pada banyak sedikitnya jumlah pasien COVID-19. Permisif ketatnya masyarakat di antaranya berkorelasi dengan aktivitas berkerumun. Makin sering dan banyaknya warga melakukan kegiatan berkerumun, makin banyak pula jumlah kasus COVID-19 terjadi. Belum ada penjelasan detail dari pihak terkait peningkatan kasus beberapa hari terakhir berkorelasi dengan aktivitas kerumunan yang mana. Namun bila merunut aktivitas kerumunan yang terjadi, ada beberapa kegiatan massal pada akhir November hingga pertengahan Desember lalu. Mulai dari aktivitas keagamaan yang bersifat massal, pemilihan kepala daerah hingga aksi unjuk rasa yang dilakukan tanpa memperlihatkan protokol kesehatan. Tajuk Republika ini juga mengutip data per Rabu 23 Desember menunjukkan tingkat positif atau positivity rate COVID-19 harian secara nasional kembali melonjak menjadi 22,4%. Dalam 24 jam terakhir, kasus harian COVID-19 tembus 7.514 orang. Kendati cakupan testing naik, temuan kasus positif justru naik lebih tinggi. Total sudah 4 hari berturut-turut angka positivity rate di atas 20%. Angka itu menggambarkan dari 10 orang yang dites setidaknya ada 2 orang yang positif. Tajuk ini juga menyoroti berdasarkan data ini DKI Jakarta kembali mencatatkan kasus baru terbanyak, yakni 1.954 orang. Angka tertinggi bagi DKI Jakarta sepanjang pandemi melanda. Posisi kedua ditempati Jawa Tengah dengan 912 kasus baru. Menyusul Jawa Barat 903 kasus, Jawa Timur 834 kasus, dan Sulawesi Selatan 524 kasus baru. Apakah angka-angka ini puncak kasus positif COVID-19? Untuk menjauhnya kembali lagi sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat memenuhi protokol kesehatan. Jika masyarakat tak kendur menerapkan protokol kesehatan, bisa jadi kasus COVID-19 melandai. Namun, kondisi sebaliknya memungkinkan terjadi apabila jika melihat pada momentum beberapa hari ke depan hingga menjelang akhir tahun. Bila melihat antusiasme untuk bepergian pada masa libur panjang tetap tinggi, peningkatan kasus COVID-19 tak mempengaruhi niat masyarakat untuk bepergian. Berdasarkan laporan, di sejumlah mode transportasi umum terjadi lonjakan arus pergerakan penumpang,
baik itu transportasi darat, laut maupun udara. Padahal tingkat positivity rate Indonesia masih tinggi dan itu sebuah alarm agar penularan COVID-19 tak makin tinggi. Mobilitas harus dikendalikan. Masyarakat mesti belajar dari kasus lonjakan kasus COVID-19 pada periode libur panjang sebelumnya. 2 pekan setelah libur panjang Idul Fitri, kasus COVID-19 naik 69 hingga 93%. Demikian pula pasca libur HUT RI Agustus lalu, kasus COVID-19 naik 58 sampai 118%. Setelah liburan akhir Oktober lalu, kasus positif meningkat 17 hingga 22%. Padahal kampanye untuk jangan berlibur atau libur secara aman, nyaman tanpa kerumunan sudah digencarkan. Bisa ditarik benang merah. Di setiap libur panjang selalu terjadi penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Mengacu pada kondisi ini, kedisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan menjadi keniscayaan. Tidak ada toleransi bila mengabaikan protokol kesehatan ini. Demikian pula dengan kebijakan wajib tes antigen setidaknya akan membantu untuk membatasi penularan COVID-19. Wajib hasil negatif tes antigen saat melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi umum mesti dipatuhi semua pihak. Tidak ada kompromi dan kong kali kong untuk mengakali kewajiban tersebut. Masyarakat mesti mengubah perilakunya. Kondisi pandemi tidaklah sama dengan masa-masa sebelumnya. Adaptasi terhadap kebiasaan baru menjadi keharusan. Kita berharap agar libur panjang akhir tahun kali ini tak memperpanjang kasus-kasus baru. Kita semua berkewajiban memutus rantai penularan virus ini. Demikian setetes info alarm mobilitas pada masa pandemi.